Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan berlalu, berganti bulan Syawal. Namun semangat mempertahankan ibadah tidak boleh lepas, tidak boleh ditinggalkan. Ada beberapa kiat agar semangat tersebut tetap menyala. Di antaranya adalah yang pertama, melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang mengerjakan puasa Syawal akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa sepanjang masa. Dalam hadis disebutkan, man shoma ramadana thumma atba'u sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa puasa Syawal adalah seperti puasa 1 tahun penuh. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana fa syahrun bi asyaratin ashhurin wa siyamu sittah ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamamu siyamin sanah. Barang siapa berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri dilipatkan 10 menjadi 60. Maka semuanya Ramadan dan 6 hari bulan Syawal adalah genap 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kiat yang kedua adalah senantiasa sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bulan Ramadan sungguh sangat berbeda dengan bulan lainnya. Orang yang biasanya malas ke masjid sholat 5 waktu, di bulan Ramadan begitu bersemangat melaksanakan sholat berjamaah. Hendaklah sholat berjamaah di masjid di awal waktu ini tetap istiqomah, dipertahankan khususnya untuk laki-laki. Sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat mulia dibanding sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah.
Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kiat yang ketiga adalah senantiasa tadarus ataupun membaca Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membaca satu huruf Al-Quran maka akan dibalas dengan 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping mendapatkan pahala juga akan memberikan ketenangan dan ketenteraman di dalam jiwa. Dalam surah Al-Isra ayat 82 dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi obat bagi segala penyakit kejiwaan, sehingga bagi siapapun yang membacanya akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yuridu dzalimina illa khusara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Dan sungguh bahwa bacaan Al-Quran itu juga akan menjadi penolong kita besok di hari kiamat. Dalam ini Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat, sebagai penolong untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kiat yang keempat adalah senantiasa melaksanakan sholat malam. Apabila selama Ramadan kita mampu mengikuti ibadah sholat tarawih sebulan penuh, maka sebaiknya ketika Ramadan berakhir hal itu bisa kita lanjutkan, meskipun dalam kadar jumlah rakaat yang lebih ringan, misalnya 2 rakaat saja. Sholat malam merupakan salah satu ibadah sunnah yang tidak setiap orang mau dan sempat melakukannya. Namun ia adalah ibadah tambahan yang akan menaikkan rating kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang teruji, tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kiat yang kelima adalah memberi maaf atas kesalahan orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hasanah interaksi sosial, beda pikiran, beda pandangan, beda kemauan, sengaja atau tidak disengaja kadang menyinggung perasaan orang lain. Itu semuanya adalah suatu yang wajar dan manusiawi. Oleh karena itu kita harus berlapang dada, ibarat lautan luas tanpa tepi. Sikap pemaaf adalah perbuatan yang sangat mulia. Ada satu ayat yang luar biasa yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,
serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bisolati wassalami ala nabiyil karim. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa cara mempertahankan semangat beribadah agar tetap istiqamah pasca Ramadan ini adalah yang pertama, melaksanakan puasa sunnah 6 hari di dalam bulan Syawal. Kemudian yang kedua, senantiasa melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid ataupun di musola. Kemudian yang ketiga, senantiasa tadarus ataupun membaca Al-Quran. Yang keempat, senantiasa melaksanakan sholat malam. Kemudian yang kelima adalah memberi maaf atas kesalahan orang lain. Sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa tetap istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa bahidullahu sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi waqshur syarakatal zalimin waktub bisalami wal amani li ibadika ajma'in. Allahumma anzil alaina min barakatis sama wa akhrij alana min khairitil ardi wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina wa kulla arzaqana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aminna ala al-islam wal iman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma astin aqibatina fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdika wa ana 'ala 'ahdika wa ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati amala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.